Namaku Damar, seorang pria biasa dari desa kecil di lereng gunung. Hidupku penuh perjuangan sejak ayah meninggal dunia 5 tahun lalu. Aku bekerja serabutan, dari tukang bangunan hingga pengantar sayur ke kota. Ibuku, perempuan tangguh yang rela tak makan demi menyekolahkan aku sampai lulus SMA. Tapi hidup tak pernah mudah. Saat aku tengah berusaha mengumpulkan uang untuk modal membuka bengkel kecil, datang kabar bahwa ibuku terlilit utang sebesar 180 juta rupiah. Utang itu didapatkan dari rentenir kejam bernama Pak Sugito yang sudah terkenal bengis di daerah kami. Ia bukan hanya menagih dengan ancaman, tapi juga membawa preman ke rumah jika pembayaran tak lancar. Malam itu, saat hujan deras, ibuku menangis sambil mencium kakiku dan berkata, "Nak, ada satu cara agar utang ini bisa lunas tanpa harus bayar sepeser pun. Tapi kau harus menikahi putri Pak Sugito." Dunia seolah runtuh saat mendengar permintaan itu. Menikah? Dengan anak rentenir? Anak yang konon katanya lumpuh total akibat kecelakaan 2 tahun lalu? Bahkan masyarakat menyebut gadis itu penghuni kamar gelap, karena tak pernah keluar rumah dan hanya hidup dalam bayang-bayang kesunyian. Aku ingin menolak. Tapi saat melihat tubuh ringkih ibuku bersujud dan memohon, air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Aku tahu, ini bukan tentang cinta, tapi tentang pengorbanan. 2 minggu kemudian, pernikahan itu digelar diam-diam. Tak banyak tamu. Hanya aku, ibuku, dan keluarga Pak Sugito. Penghulunya pun tampak tergesa-gesa, seolah ingin segera menyelesaikan drama absurd ini. Saat akad berlangsung, tanganku dingin, jantungku berdetak tak beraturan. Di hadapanku, duduklah seorang wanita bergaun putih duduk di kursi roda. Wajahnya tertunduk, rambutnya menutupi sebagian wajah. Ia tak bersuara, hanya diam. Aku tak bisa melihat matanya, tapi hatiku tahu, ada luka besar di sana. Saya terima nikahnya. Kalimat itu keluar dengan berat, seolah dunia menahanku. Setelah akad, aku tak mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan tak menyentuh tangannya. Aku tak tahu harus berkata apa. Perempuan di depanku kini sah jadi istriku, tapi hatiku belum sampai. Malam pertama datang. Kamar kami sederhana, dengan kasur empuk, lilin aromaterapi, dan tirai putih yang melambai tertiup angin. Aku masuk dengan langkah ragu. Di dalam, dia sudah ada di sana. Duduk di kursi roda, mengenakan gaun tidur putih yang sederhana. Wajahnya pucat tapi cantik. Dan saat aku akan menyapa, dia tiba-tiba berkata dengan suara pelan, "Maaf, aku tahu kamu tak mau menikahiku. Tapi, bisakah kau berpura-pura mencintaiku malam ini? Walau hanya sebentar saja." Seketika hatiku bergetar. Mataku menatapnya tak percaya. Aku duduk di hadapannya. Ingin bicara tapi lidahku keluh. Lalu air matanya jatuh. Bening. Tulus. Tanpa suara. Aku tahu, aku ini hanya beban. Ayah menyuap ibumu. Tapi, aku hanya ingin merasakan satu malam. Dicintai meski semu. Kalimatnya seperti pisau yang mengiris-iris dadaku. Aku yang awalnya benci, mulai merasa bersalah. Perempuan ini tidak sejahat yang aku bayangkan. Ia hanya korban. Sama sepertiku. Aku mendekat, lalu memegang tangannya yang dingin. Untuk pertama kalinya, aku berkata jujur dari hatiku. "Namamu siapa?" Dia terkejut, lalu menunduk. "Naila." Lalu malam itu, kami hanya duduk berdua. Aku menggenggam tangannya, membacakan buku cerita yang kutemukan di rak kecil. Tidak ada pelukan. Tidak ada sentuhan liar. Hanya ada keheningan dan rasa nyaman yang perlahan tumbuh di antara luka. Dan malam itu, saat ia tertidur di kursi rodanya dengan senyum kecil di bibirnya, aku keluar kamar, berdiri di bawah langit malam dan menangis sejadi-jadinya. Aku tahu hatiku sedang goyah. Dan mungkin, cinta sedang mencoba masuk. Pagi pertama setelah malam pernikahan itu, aku terbangun bukan oleh suara ayam jantan atau terik sinar matahari, tapi oleh aroma harum bunga melati yang entah dari mana datangnya. Aku mengucek mata, membuka tirai kamar, dan kulihat Naila sudah duduk di dekat jendela dengan tangan yang menopang dagu, memandangi halaman kosong di luar. "Kau belum tidur?"
Tanyaku pelan, masih agak canggung. Dia menoleh, tersenyum kecil. Semalam adalah tidur terpanjangku dalam 2 tahun terakhir. Hatiku tercekat mendengarnya. Kalimatnya sederhana, tapi menusuk. 2 tahun? Berarti sejak kecelakaan itu? Aku ingin tahu lebih banyak, tapi bibirku terlalu kaku untuk bertanya. Hari-hari setelahnya berjalan lambat, tapi anehnya tenang. Naila bukan gadis yang menyebalkan seperti yang kubayangkan. Ia tidak banyak menuntut. Ia bahkan memasak dari kursi rodanya, dengan perlahan namun penuh ketelitian. Meskipun dapur akan berantakan setelahnya, tapi hasil masakannya tak pernah gagal membuatku menelan air liur. Suatu sore, saat aku membantu menjemur pakaian, aku mendengarnya tertawa kecil dari balik jendela. Tawanya lembut, seperti melodi lama yang akhirnya diputar kembali. Aku menoleh, dan kulihat ia sedang mencoba memainkan piano kecil di ruang tamu. Jari-jarinya lentik, meski sedikit kaku. "Itu lagu apa?" tanyaku sambil masuk. Dia tersenyum malu. "Itu lagu favorit ayahku. Dulu waktu kecil, aku selalu diminta memainkan lagu itu tiap malam ulang tahunnya." Aku duduk di sampingnya, memperhatikan jemarinya. "Aku bisa bantu latihan kalau kau mau," ucapku iseng. Dia tertawa, dan untuk pertama kalinya aku melihat matanya bercahaya. Tapi malam itu, saat aku hendak keluar untuk membeli kebutuhan rumah, aku mendengar percakapan yang tidak seharusnya. Dari balik tirai ruang tamu, suara Pak Sugito terdengar jelas berbicara lewat telepon. "Aku nggak peduli anakku bahagia atau enggak. Yang penting bocah kampung itu tetap tinggal di sini sampai kontrak lunas. 3 bulan. Setelah itu, bebas. Biar dia angkat kaki dari rumah ini, dan Naila kembali ke tempat asalnya." Darahku mendidih. Jadi ini semua hanya semacam kontrak sewa? Pernikahan palsu untuk membayar utang? Aku ingin masuk dan menampar laki-laki itu, tapi Naila muncul dari balik lorong dan menatapku dengan mata yang sayu. Ia tahu aku mendengar semuanya. Tak ada kata yang keluar dari bibir kami malam itu. Hanya ada sunyi yang begitu pekat. Tapi sejak malam itu juga, aku mulai melihat Naila dengan cara yang berbeda. Ia tahu pernikahan ini palsu. Ia tahu aku hanya bagian dari rencana bisnis ayahnya. Tapi ia tak pernah memperlakukan aku seperti orang asing. Justru ia selalu berusaha membuat rumah ini hangat. Ia selalu menyambutku dengan segelas teh hangat. Bahkan menungguku pulang seperti seorang istri yang mencintai dengan tulus. Dan semua itu membuatku semakin bingung. Mengapa dia bisa setulus itu, padahal dia tahu aku datang karena terpaksa? Satu malam, hujan turun begitu deras. Atap bocor. Lampu padam. Aku bergegas ke loteng untuk menutup genteng yang bergeser, dan saat turun, kudapati Naila menangis sendirian di ruang tamu dalam gelap. Aku mendekat dan bertanya pelan, "Kenapa kamu menangis?" Ia menjawab dengan suara bergetar, "Aku takut saat semuanya berakhir, kamu akan benar-benar pergi. Dan semua yang pernah hangat ini, akan kembali dingin." Aku berlutut di hadapannya. Tanganku menggenggam pipinya yang basah air mata. "Naila, aku juga takut. Tapi aku lebih takut lagi kalau aku baru sadar terlambat, bahwa aku mulai mencintaimu." Kalimat itu keluar begitu saja. Sejujurnya, bahkan aku sendiri tak yakin mengapa bibirku mengucapkannya. Tapi saat melihat Naila menggigit bibirnya dan menahan tangis, aku tahu malam itu telah mengubah segalanya. Bukan karena paksaan. Bukan karena utang. Tapi karena luka, telah mempertemukan dua hati yang sama-sama mencari rumah. Sudah hampir 1 bulan aku tinggal serumah dengan Naila. Dan meski awalnya aku menganggap pernikahan ini sekadar transaksi, perlahan semua berubah. Setiap hari Naila selalu punya cara untuk membuatku merasa dihargai. Ia tak pernah mengeluh, tak pernah menuntut. Bahkan saat aku pulang dengan bau oli dan peluh di tubuhku, ia masih menyiapkan teh hangat dan menyodorkan handuk dengan senyum lembut. Tapi malam itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat seluruh pemahamanku tentang Naila dan kondisi tubuhnya runtuh total. Aku pulang larut malam karena harus membantu bengkel Pak Jaya yang tiba-tiba kebanjiran order dari kota.
Saat masuk rumah, suasana begitu sepi. Tak ada cahaya di ruang tamu. Tak ada suara televisi. Hanya aroma khas melati yang selalu menandai kehadiran Naila. Aku menaruh helm di rak, melepas jaket, lalu berjalan menuju kamar. Tapi sebelum tangan ini memutar gagang pintu, aku mendengar suara. Bukan tangisan. Bukan nyanyian. Tapi langkah kaki. Langkah kaki perempuan. Pelan, sangat hati-hati, mendekat dari lorong belakang. Aku membalikkan badan, menyipitkan mata ke arah suara. Dan di ujung lorong itu, aku melihatnya. Naila. Berdiri. Berdiri. Tanpa kursi roda. Tanpa bantuan. Tubuhnya tegak, rambutnya tergerai, dan kakinya melangkah perlahan, meski sedikit limbung. Aku terpaku. Tak tahu harus berpikir apa. Otakku menolak percaya. Tapi mataku melihat jelas. Naila berjalan menuju ruang tamu, lalu pelan-pelan kembali duduk di kursi rodanya yang terparkir di dekat dinding. Seolah, semua itu tak pernah terjadi. Aku memutuskan tidak menegur malam itu. Hatiku terlalu kacau. Aku tidur dengan mata terbuka, mencoba menyusun segala kemungkinan. Apakah selama ini Naila berpura-pura lumpuh? Mengapa? Apa alasan di balik semua ini? Besok paginya, seperti biasa, ia tersenyum dan menyapaku. Tapi aku tak membalas. Aku hanya diam. Saat sarapan, aku menatapnya tajam dan bertanya langsung, "Kapan terakhir kali kamu bisa berdiri?" Naila terkejut. Tangannya gemetar memegang sendok. "Maaf." "Jangan bohong, Naila. Aku melihatmu semalam. Kang Berde. Kamu berjalan. Tanpa bantuan." Ia terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. "Damar, aku bisa jelaskan. Tapi tolong jangan benci aku." Aku menahan napas. "Jelaskan." Dan disinilah semua bermula. Rahasia yang Naila simpan selama 2 tahun akhirnya terbuka. Ia bukan sepenuhnya lumpuh. Setelah kecelakaan 2 tahun lalu, tulang belakangnya memang mengalami cedera parah. Dokter bilang ia takkan bisa berjalan lagi. Tapi perlahan, dengan terapi diam-diam, ia mulai bisa menggerakkan jari, lalu kaki. Dan dalam beberapa bulan terakhir, ia sudah mulai belajar berjalan kembali. Tapi, kenapa menyembunyikannya dariku? Karena ayah memaksaku tetap di kursi roda. Ia bilang, kalau aku sembuh, tak akan ada pria yang mau menikahiku karena alasan kasihan. Ia ingin kamu percaya bahwa kamu menikahi wanita lumpuh, agar utang lunas dan kamu terikat. Jantungku seperti dihantam palu. Bahkan sakitnya melebihi luka apapun. Jadi semua ini, permainan. Air matanya jatuh. "Tidak, Damar. Aku bersumpah, aku tak pernah berniat menipumu. Aku hanya tak punya pilihan. Tapi, saat kamu mulai memperlakukanku dengan tulus, aku mulai takut. Takut kehilangan. Takut kamu pergi kalau tahu aku ternyata bisa jalan. Aku tak bisa menahan amarah. Bukan karena ia bisa berjalan. Tapi karena ia menyembunyikannya. Karena kejujuran adalah satu-satunya hal yang masih kupunya dalam pernikahan semu ini." Aku bangkit, mengambil jaketku. Naila berteriak panik. "Damar, jangan pergi. Tolong dengarkan dulu." Tapi aku sudah melangkah keluar. Aku butuh udara. Butuh ruang. Butuh berpikir. Saat malam datang dan aku kembali ke rumah, suasana begitu sepi. Tak ada aroma melati. Tak ada suara piano. Hanya sebuah kertas di atas meja ruang tamu. Tulisannya halus, dengan tinta hitam yang mulai luntur terkena tetesan air mata. "Maafkan aku. Kalau kehadiranku hanya menambah luka, aku akan pergi. Tapi satu yang perlu kau tahu, aku tak pernah membohongi cintaku padamu. Bahkan ketika aku tak bisa berjalan, hatiku selalu melangkah ke arahmu." Dan malam itu, aku menangis. Sendirian. Di dalam rumah yang kini terasa hampa. Hati ini ingin marah, tapi justru semakin rindu. Hari-hari setelah kepergian Naila berjalan begitu lambat, seperti waktu yang sengaja mempermainkan perasaanku. Rumah ini menjadi terlalu hening, terlalu dingin, terlalu menyakitkan.
Bahkan aroma melati yang dulu sering menguar dari ruang tamu kini menghilang entah kemana. Aku mencoba fokus bekerja, tapi pikiran tentang Naila selalu muncul tiba-tiba. Saat membetulkan motor, saat menjemur pakaian, bahkan saat menatap piring kosong di meja makan. Suratnya terus kuulang-ulang baca, hingga hampir robek karena lipatan yang tak berhenti kulakukan. Setiap katanya seperti menyisakan luka baru, seperti Naila menuliskan tangisnya dengan tinta air mata. Aku mencoba mencari tahu kemana ia pergi, tapi Pak Sugito bersikeras bahwa ia tak tahu menahu. Itu anak keras kepala. Kalau mau pergi, pergi saja. Biar sekalian dia tahu rasanya hidup di luar tanpa kursi rodanya. Kalimatnya terdengar sinis, penuh amarah, tapi ada sedikit getar kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Entah kenapa aku merasa laki-laki itu menyembunyikan sesuatu. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan datang dari nomor tak dikenal. Datanglah ke Bukit Bunga pukul 5 sore. Datang sendiri. Pesan itu pendek, tapi membuat jantungku berdebar. Bukit Bunga adalah tempat yang dulu diceritakan Naila, katanya tempat favorit masa kecilnya, tempat di mana ia sering diajak ibunya, yang kini telah tiada, bermain dan memetik bunga liar. Aku datang tepat waktu. Langit sore berwarna jingga kemerahan, dan angin berhembus lembut menerpa wajah. Di sana, di bawah pohon besar yang menghadap ke lembah, aku melihat siluet perempuan. Rambutnya tergerai, gaun putih sederhana melambai terkena angin. Dan ya, dia berdiri. Naila. Punggungnya menghadapku. Tapi tubuhnya jelas, tegak. Perlahan aku melangkah, tak yakin harus bicara atau diam. Saat aku sampai hanya beberapa langkah darinya, dia berbalik. Wajahnya tampak letih, tapi senyumnya masih sama seperti yang terakhir kulihat. Kau datang, katanya lirih. Aku tak tahu harus kemana, selain ke tempat yang paling kusukai di dunia ini. Aku menunduk, mencoba menahan emosi. Kenapa pergi diam-diam? Kenapa tidak menyelesaikannya bersamaku? Dia menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. Karena aku tahu, kalau aku tetap di rumah itu, aku hanya akan melukaimu lebih dalam. Aku tak ingin kau terus merasa dibohongi. Dan yang paling aku takutkan, kamu mencintaiku karena kasihan. Aku menatapnya tajam. Apa menurutmu aku lelaki sebodoh itu? Naila terdiam. Angin bertiup pelan. Daun-daun beterbangan di sekitar kami. Aku bingung. Naila. Aku benar-benar bingung. Selama ini aku pikir kamu hanya bagian dari rencana jahat ayahmu. Tapi setelah aku mengenalmu, aku tak bisa lagi melihatmu sebagai orang asing. Air mata jatuh dari sudut matanya. Aku ingin jujur, Damar. Aku ingin kamu tahu semuanya. Tapi aku terlalu takut. Aku takut kehilangan satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup kembali. Aku menghampirinya. Mendekap kedua tangannya. Naila, kamu tidak lumpuh. Tapi kamu juga bukan penipu. Kamu hanya gadis yang terluka, dan dipaksa memainkan peran oleh orang yang seharusnya melindungimu. Ia terisak pelan. Kamu marah. Aku menggeleng. Aku hanya ingin kita mulai dari awal. Tanpa rahasia. Tanpa kursi roda. Tanpa hutang. Hanya kamu dan aku. Apa itu mungkin? Naila terdiam, lalu perlahan mengangguk. Mungkin, kalau kamu siap tahu semua kebenaran. Aku mengerutkan kening. Maksudmu? Ia menunduk. Kecelakaan yang membuatku lumpuh, bukan murni kecelakaan, Damar. Ada yang menyetir mobil itu. Seseorang yang dengan sengaja menabrakku. Jantungku berdegup kencang. Siapa? Naila menarik napas dalam. Ibuku meninggal bukan karena sakit, tapi karena ia tahu tentang skema ayahku yang sebenarnya. Ia tahu bahwa ayah tak hanya meminjamkan uang, tapi juga memaksa banyak orang untuk menikahkan anak-anak mereka demi kepentingannya sendiri. Termasuk kamu. Dunia seolah bergoyang. Aku merasa seperti terjebak dalam pusaran rahasia yang terlalu kelam. Dan sekarang, aku tahu kenapa ayah begitu keras padaku. Karena aku satu-satunya saksi hidup yang tahu semuanya. Aku menatapnya dalam. Apa kamu mau mengungkap semuanya? Naila tersenyum samar.
Itulah alasan aku berdiri kembali. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua orang yang pernah dikorbankan. Malam itu kami duduk bersama di atas bukit. Langit perlahan menghitam, tapi aku merasa untuk pertama kalinya melihat Naila dalam terang. Bukan sebagai gadis lumpuh, bukan sebagai putri rentenir, tapi sebagai perempuan kuat yang berani melangkah melawan takdir. Sejak malam itu di Bukit Bunga, hubunganku dengan Naila berubah. Bukan lagi sebatas pasangan yang terikat karena paksaan, tapi menjadi dua jiwa yang saling menggenggam dalam luka dan kebenaran. Naila memutuskan kembali ke rumah, tapi kali ini dengan tegak. Ia tak lagi duduk di kursi roda, tak lagi sembunyi di balik dinding, dan tak lagi bersikap seolah dirinya lemah. Aku menyambutnya dengan tangan terbuka, dan bersama kami berjanji bahwa rumah ini tak akan lagi menjadi tempat untuk menyimpan kebohongan. Tapi tentu saja, kepulangan Naila bukan kabar yang menyenangkan bagi semua orang, terutama Pak Sugito. Saat ia melihat putrinya berdiri tegak dan berjalan keluar dari kamar, wajahnya memucat. Tangannya gemetar memegang gagang pintu. "Apa yang kamu lakukan, Naila?" hardiknya. Naila menatap tajam ke arah ayahnya. "Aku bukan lagi anak yang bisa kamu peralat. Aku sudah cukup diam. Sekarang, aku ingin hidup sebagai manusia bebas." "Kamu pikir kamu siapa bisa menantang ayahmu sendiri?" bentak Pak Sugito sambil mendekat. Aku melangkah ke depan, berdiri di antara mereka. "Dia bukan menantang, Pak. Dia cuma ingin kembali jadi dirinya." "Apa itu salah?" Wajah Pak Sugito merah padam. "Kau pikir setelah semua ini, utang ibumu lunas begitu saja?" "Utang ibu saya sudah dibayar lunas dengan penderitaan dan air mata. Tapi kalau Bapak masih merasa belum cukup, saya siap bayar dengan kerja keras. Tapi bukan lagi dengan menjual harga diri." Pak Sugito menatap kami berdua, napasnya memburu. Tapi Naila menatapnya tanpa gentar. "Aku tahu, Ayah, tentang semua pernikahan yang Ayah atur dengan paksa. Aku tahu tentang Ibu, tentang malam itu." Seketika suasana membeku. Pak Sugito membeku di tempatnya. Apa maksudmu?" Naila maju satu langkah. "Aku tahu kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa. Aku tahu sopir yang Ayah bayar untuk menabrakku. Aku tahu Ayah ingin aku lumpuh, agar tidak bisa melawan. Tapi lihatlah sekarang, Ayah. Aku masih hidup. Aku masih bisa berdiri. Dan aku masih bisa bicara." Pak Sugito limbung. Kursi terjatuh di belakangnya. Ia terduduk, tak mampu berkata apapun. Aku menarik napas panjang, lalu menggenggam tangan Naila. "Kita harus bicara dengan polisi." Naila menatapku, ragu. "Apa kamu yakin? Kebenaran tak akan pernah bisa kita lari dari. Dan kamu berhak hidup tanpa bayang-bayang ayahmu." Hari itu juga, kami melaporkan segalanya ke pihak berwajib. Naila menyerahkan bukti rekaman suara dari malam-malam saat ia dipaksa untuk terus pura-pura lumpuh. Juga rekaman percakapan telepon lama milik ibunya, yang diam-diam disimpan di sebuah flash disk. Semua bukti mengarah ke Pak Sugito, pemalsuan data kesehatan, tekanan mental, bahkan penghilangan bukti kecelakaan. Proses hukum pun berjalan, dan untuk pertama kalinya Naila berdiri di depan hukum sebagai korban yang berani. Hari-hari berlalu, dan saat berita tentang kasus Pak Sugito menyebar, beberapa keluarga yang pernah menjadi korban mulai muncul satu persatu. Ternyata bukan hanya Naila, bukan hanya aku, tapi ada banyak orang yang pernah kehilangan anak, istri, bahkan rumah demi skema kejam seorang pria yang pura-pura dermawan tapi menyimpan agenda jahat. Sementara Naila sibuk mengurus kasus, aku tetap bekerja di bengkel dan mengurus rumah. Setiap malam kami duduk di ruang tamu, tanpa kata-kata panjang, hanya saling menatap dan tersenyum. Suatu malam, Naila menatapku dalam dan bertanya, "Kalau semua ini selesai, kamu masih mau bersamaku?" Aku menatapnya dengan getir. Kita sudah melewati malam pertama yang tak biasa, rahasia yang membuatku marah, dan kenyataan yang hampir meremukkan hati. Tapi dari semua itu, kamu tetap Naila. Dan aku tetap Damar. Kalau kita bisa bertahan sejauh ini,
Kenapa harus mundur sekarang? Naila tersenyum, dan di saat itu aku tahu, ini bukan cinta karena paksaan. Ini adalah cinta yang tumbuh di antara runtuhan luka dan kejujuran. Dan saat ia bersandar di bahuku malam itu, aku bersumpah tak akan membiarkannya terluka lagi. Bukan oleh ayahnya. Bukan oleh siapapun. Bahkan oleh diriku sendiri. 3 bulan setelah laporan kami, kasus Pak Sugito memasuki persidangan akhir. Di ruang sidang yang penuh sesak oleh wartawan, aktivis sosial, dan keluarga-keluarga yang dahulu menjadi korban, Naila berdiri di hadapan hakim dengan pakaian sederhana, rambut diikat rapi, dan tubuh tegak tanpa kursi roda. Suaranya jelas, tenang, dan penuh luka yang telah berubah menjadi kekuatan. Saya bukan datang untuk menjatuhkan seorang ayah, katanya. Saya datang sebagai anak yang ingin menyelamatkan orang lain agar tak mengalami apa yang saya alami. Pernyataannya menggema di ruangan, membuat banyak mata berkaca-kaca. Termasuk mataku. Aku duduk di barisan kedua, menggenggam tanganku sendiri agar tidak meledak oleh emosi. Hakim mengetuk palu, menjatuhkan vonis 8 tahun penjara bagi Pak Sugito atas sejumlah pelanggaran hukum berat. Dan meski vonis itu tak pernah bisa mengembalikan Ibu Naila, atau menghapus trauma masa kecilnya, tapi setidaknya, keadilan akhirnya hadir, meski terlambat. Hari itu, saat Pak Sugito digiring keluar dari ruang sidang, matanya sempat menatap Naila. Tak ada kata, tapi ada air mata. Entah tangis penyesalan, atau hanya kepedihan atas kekuasaan yang akhirnya runtuh. Naila hanya menunduk, tak membalas. Kamu yakin baik-baik saja? Tanyaku saat kami berjalan keluar dari gedung pengadilan. Ia tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Dan bersamamu, aku merasa kuat. Kami berjalan di trotoar panjang menuju tempat parkir, tangan kami saling menggenggam, tanpa harus dijelaskan apa arti genggaman itu. Malamnya, aku duduk di beranda rumah kecil kami. Bintang-bintang bersinar terang, dan aroma melati kembali menguar dari sudut taman. Naila keluar membawa 2 cangkir teh. Duduk di sampingku. Damar, panggilnya pelan. Aku menoleh. Ya. Dia menatap mataku dalam. Aku ingin menikah lagi. Aku terkejut. Apa maksudmu? Dia tertawa kecil. Maksudku, kita dulu menikah karena paksaan, karena utang, karena rencana orang tua. Tapi sekarang, aku ingin pernikahan kita dimulai lagi. Bukan karena mereka, tapi karena kita. Karena cinta. Kamu mau? Hatiku bergetar. Aku memandang wajahnya yang kini penuh keyakinan. Wajah perempuan yang dulu kupandang dengan benci dan ketakutan, kini menjadi satu-satunya tempat aku pulang. Aku bersedia, jawabku. Lebih dari bersedia. Seminggu kemudian, kami menggelar akad kecil di masjid kampung. Tak mewah, tak ramai. Hanya ada beberapa sahabat, ibu kandungku yang duduk menangis haru, dan beberapa tetangga yang dahulu ikut menolong kami. Kali ini, aku yang memegang tangan Naila. Kali ini, aku yang tersenyum paling lebar saat mengucap ijab kabul. Tak ada utang. Tak ada kontrak. Tak ada kursi roda. Hanya kami, cinta, dan janji yang tumbuh dari luka-luka yang pernah mengiris. Setelah akad, Naila mendekat padaku. Damar, bisiknya. Ya. Terima kasih, karena tidak menyerah padaku, bahkan saat aku sudah menyerah pada diriku sendiri. Aku mengusap pipinya. Aku tak bisa menyerah pada sesuatu yang sudah menjadi bagian dari hidupku. Hari-hari setelah itu, hidup kami sederhana. Kami membuka bengkel kecil di samping rumah, dan Naila memulai komunitas untuk perempuan korban tekanan keluarga. Banyak anak muda datang, berkonsultasi, curhat, bahkan hanya sekadar duduk mendengar lagu dari piano yang Naila mainkan tiap sore. Pernikahan kami bukan tanpa masalah. Tapi kali ini, semua masalah kami hadapi bersama. Tanpa kursi roda. Tanpa kebohongan. Tanpa rasa takut kehilangan. Karena kami tahu, cinta sejati bukan datang dari hal-hal sempurna. Tapi dari keberanian untuk tetap tinggal, bahkan saat semuanya hancur. Malam itu,
Saat bulan bersinar terang dan angin membawa harum bunga melati, Naila berbaring di dadaku dan berkata pelan, "Aku pernah berpikir hidupku berakhir di kursi roda. Tapi ternyata, hidupku baru dimulai, saat kamu genggam tanganku dan bilang, 'Namamu siapa?' Aku tersenyum dan membalas, dan hidupku baru dimulai saat kamu minta aku pura-pura mencintaimu di malam pertama." Kami tertawa pelan. Tapi air mata mengalir di pipi kami. Air mata bahagia. Karena kisah kami, yang dulu dimulai dari utang, paksaan, dan rahasia, telah berubah menjadi kisah tentang cinta, yang akhirnya pulang ke rumah.